Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamujira Hayu. Dan sebelumnya minta maaf banget buat teman-teman semua yang udah selalu support saya, tapi sayanya justru yang mendelep. Padahal udah disupport baik-baik, disupport luar biasa ya teman-teman, tapi malah sayanya yang jarang upload. Mohon maaf banget dan selalu berterima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya. Terus mau nonton video yang saya upload tuh saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah hari ini saya luar biasa dalam keadaan sehat, jadi bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya. Ini hari Minggu ya teman-teman. Nah, di hari Minggu biasanya saya udah mulai nyicil-nyicil atau prepare untuk bikin dagangan yang dijual di hari Senin nanti. Dan gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah cukupkan segala kebutuhan teman-teman semua. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga segala doa baik teman-teman semua Allah ijabah. Amin. Dan tadi pertama-tama saya udah bikin makaroni goreng ya teman-teman. Nanti tinggal dibumbuin aja dan tinggal dibungkusin. Cuman waktu ngegoreng makaroninya nggak saya videoin ya teman-teman. Terus ini lanjut saya mau bikin kulit susnya. Untuk flanya saya bikin belakangan karena alhamdulillah kalau untuk fla tuh lumayan cepet dan gampang gitu ya teman-teman. Jadi saya duluin tuh yang prosesnya agak panjang. Nah ini alhamdulillah untuk kulitnya tuh udah kalis. Tapi di video ini tuh saya disclaimer dulu ya teman-teman, untuk dagangannya ini tuh nggak saya bagiin resepnya karena alhamdulillah udah beberapa video sebelumnya tuh udah sering bikin video yang sharing tentang resep kulit sus, flanya gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk kulit susnya ini tuh udah tadi udah di mixer sama telur juga ya teman-teman, jadi tinggal dicetak dan nanti siap dipanggang. Jadi biasanya hari Minggu itu saya justru agak rempong gitu ya teman-teman karena mempersiapkan beberapa dagangan gitu ya, kayak makaroni itu kan saya ngegoreng sekaligus mungkin bisa buat seminggu, tapi terkadang perkiraan buat seminggu alhamdulillah habis dalam waktu 3 hari gitu. Jadi biasanya saya goreng lagi di hari selanjutnya gitu. Jadi agak banyak kerjaannya justru di hari Minggu. Kalau hari Jumat justru saya udah mulai landai, Sabtu tuh udah mulai masih landai, tapi biasanya tuh saya isi sama belanja-belanja gitu ya buat restock stok-stok yang biasanya jadi kebutuhan makan saya seminggu, terus juga buat kebutuhan jualan. Untuk kulit susnya udah beres ya teman-teman, jadi sambil nunggu memanggang, nah ini saya mau bikin telur crispy. Sebenarnya kalau di resep-resep yang beredar di sosial media itu tuh telurnya didadar gitu ya teman-teman, tapi ini sok ngide sayanya. biar nggak 2 kali goreng gitu ya kan, kalau udah didadar tuh kan digoreng terus nanti digoreng lagi sama kulit crispy-nya gitu ya. Jadi ini saya mengidekan diri untuk dikukus aja. Nah ini tuh telurnya tuh kebanyakan putih ya teman-teman, putih telur karena ini tuh sisa dari biasanya saya bikin fla untuk isian sus gitu. Jadi putih telurnya ini mau saya manfaatkan untuk bikin telur crispy gitu ya. Cuman tadi saya masukin 1 butir telur utuh, jadi ada kuningnya 1 butir dari 1 butir telur gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah selesai saya kukus, lanjut saya mau bikin tepungnya untuk untuk bikin kulitnya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya ngomong karena ternyata udah lama nggak ngomong buat voice over itu tuh agak jadi gelagapan lagi gitu ya. Nah ini tadi tepungnya saya pakai tepung apa aja ya teman-teman. Saya kalau nggak salah sih ini Lencana Merah yang saya punya stoknya. Biasanya saya suka buat bikin gorengan gitu ya kalau lagi bingung mau ngemil apa. Nah ini saya pakai. Terus tadi udah saya kasih baking soda, terus juga saya kasih garam dan kaldu ayam. Untuk takarannya jujur ini saya cuman kira-kira aja. Nah ini udah masuk semua ya untuk baking soda sama kaldu ayam dan garam. Nah lanjut ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah lanjut saya mau ngambil wadah, jadi ini tuh saya mau bagi 2, yang satu buat adonan basahnya dan yang satu ini tepung keringnya gitu ya teman-teman. Seperti biasa lah ya kalau kita mau bikin ayam goreng tepung gitu ya teman-teman, atau ayam crispy atau ayam Kentucky kayak gitu ya, dibagi 2, yang satu kering yang satu basah. Nah ini tuh saya lagi campurin air gitu ya teman-teman, pokoknya nanti biar dapetin tekstur yang agak mengental gitu ya, buat bisa dicelupin di
telurnya yang udah dikukus. Oke, untuk tepung yang basah, menurut saya teksturnya ini udah pas gitu ya, nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental. Nah, ini lanjut mau saya balurin, terus nanti lanjut dimasukin ke tepung keringnya gitu ya. Pokoknya biasa lah ya, teman-teman mah udah paham lah ya, kayak gini. Dan ini prosesnya saya ulang sampai 2 kali ya teman-teman. Jadi dari kering ke basah lagi, terus ke kering lagi. Dengan harapan tuh si tepungnya bisa agak tebal, terus yang kedua tuh bisa agak lebih crispy gitu ya teman-teman. Dan oke deh, ini lanjut saya mau langsung goreng aja ya teman-teman. Ini minyaknya juga udah cukup panas, terus saya pakai api yang lumayan kecil gitu ya teman-teman, biar nggak cepet gosong. Yang penting si dalamnya ini, si tepungnya sampai dalam gitu, maksudnya matangnya. Aduh, repot deh. Jujur ya teman-teman, ini tuh saya ngomong diulang lagi, dihapus, diulang lagi, dihapus, terus pokoknya dalam keadaan beberapa kali tuh belibet gitu ya. Setelah diperbaiki bukannya bener, tapi malah terus belibet. Jadi ya udah, lanjut ya teman-teman. Ini pokoknya saya goreng sampai benar-benar mateng. Emang agak perlahan gitu ya teman-teman, karena apinya tuh nggak terlalu besar gitu ya. Yang penting mateng luar dalam. Kayak gini ya teman-teman. Lanjut saya balik. Alhamdulillah, menurut saya ini udah matang ya teman-teman, udah kecoklatan, pokoknya insya Allah udah matang karena telurnya sendiri kan udah matang ya, udah dikukus. Jadi ini tinggal ngeringin atau matengin kulitnya aja. Dan lanjut ini tinggal saya angkat, saya tiriskan, ditunggu sampai benar-benar dingin, biar lidahnya nggak melonyoh kena panas. Ya krik-krik ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah jadi ini udah mateng. Nanti kita coba ya, karena jujur ini perdananya buat saya untuk bikin telur crispy ini. Yang dadar pun belum pernah saya bikin, jadi sekalinya mau nyoba langsung eksperimen pakai telur kukus gitu ya teman-teman. Ya bismillah, semoga enak. Kalau enak kan bisa bikin lagi, terus bisa dijadiin lauk andalan gitu ya. Terus bisa buat bekal kerja suami juga kan. Dan sambil nunggu telur crispy-nya ini dingin gitu ya teman-teman, lanjut saya mau ngerjain untuk persiapan dagangan juga. Nah ini tuh saya mau bikin serundeng. Jadi rencananya saya mau bikin jualan ketan serundeng. Dulu udah pernah banget saya juga sharing resepnya untuk bikin ketan serundeng tuh seperti apa ya teman-teman. Jadi monggo buat teman-teman yang belum pernah nonton dan pengen coba atau ngerikuk pengen bikin ketan serundeng juga, monggo tinggal diubek-ubek aja video saya yang lama untuk resep ketan serundengnya. Nah ini untuk bahannya sih tadi udah saya blender bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, sama cabai rawit gitu ya teman-teman. Itu resepnya bumbunya simple aja kayak gitu ya teman-teman. Dan barusan saya kasih gula merah secukupnya, dan untuk bumbunya ini karena tadi ngeblendernya pakai air, jadi belum saya kasih minyak goreng ya teman-teman. Saya tunggu kadar airnya sampai asat, baru deh ini saya kasih minyak goreng secukupnya. Baru dilanjut ditumis sampai benar-benar mateng bumbunya biar nggak langu. Nanti baru deh dimasukin kelapa. Dan sebelum dimasukin kelapa, ternyata lupa. Saya kasih seasoningnya ya teman-teman. Saya kasih garam, terus saya kasih gula pasir lagi karena biar rendang gitu manisnya. Terus juga saya kasih kaldu ayam. Udah simple aja kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang yang bikin lama itu proses sampai kelapanya tuh bener-bener kering gitu ya teman-teman. Nah itu yang butuh waktu ya gitu ya teman-teman. Kalau untuk bikin bumbunya mah gampang banget karena cuma pakai bawang putih, bawang merah, terus cabai doang gitu ya teman-teman. Baru deh dikasih seasoning seperti biasanya. Oke, lanjut ini saya masukin kelapanya ya teman-teman, karena menurut saya untuk bumbunya ini udah mateng gitu ya, udah nggak langu lagi. Lanjut ini proses yang lumayan panjang. Lumayan lah teman-teman, ini saya dari pagi udah berdiri, terus lanjut masih berdiri. Karena untuk kelapa ini ya ngesangrai, terus nggak boleh ditinggal ya teman-teman. Karena pernah saya bikin kelapa sangrai atau serundeng ini, itu sempet saya tinggal sebentar dan langsung angus. Jadi benar-benar harus ditungguin, udah gitu apinya juga harus kecil banget. Itu saya sih nggak tahu dengan para ahli teknik yang seperti apa yang bagusnya, mungkin ada yang bisa ditinggal-tinggal gitu ya. Kalau saya sih pengalamannya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya ini prosesnya diaduk terus sampai benar-benar dia jadi ringan gitu ya, nggak berat lagi. Artinya kalau udah kayak gitu untuk serundengnya itu udah matang ya teman-teman, dan insya Allah itu bisa awet sampai
sampai berapa lama ya, paling lama saya sih seminggu gitu ya teman-teman, karena itu biasanya saya bikin sekalian agak banyak gitu, jadi nanti kalau mau jualan lagi tinggal bikin tinggal bikin ketannya aja. Nah lanjut, ini saya mau nyobain untuk telur crispy-nya. Alhamdulillah ternyata nggak enak menurut saya. Mungkin emang lebih enak kalau telurnya didadar gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya nih, kalau kulitnya sih crispy-nya dapet ya teman-teman. Terus rasa gurihnya enak gitu. Karena kan biasanya saya pakai tepung bumbu yang udah jadi. Nah kalau ini tuh saya baru coba bikin gitu ya. Untuk tepung bumbunya itu saya bikin sendiri. Dan rasanya itu enak, crispy-nya dapet gitu ya teman-teman. Dan kriuk sampai dingin gitu. Tapi ternyata untuk telurnya enggak. Gak seenak itu. Dan alhamdulillah ini semua udah matang, udah jadi ya teman-teman. Tinggal bikin flanya aja. Jadi ini kulit susnya udah jadi, terus juga serundengnya udah jadi, terus juga makaroninya udah saya bumbuin, udah saya bungkus. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu support channel YouTube saya, udah nonton video saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.